Syahida Rohanasari nomor NIM 25020111405. Kula teng mriki badhe nerangaken ngenani Candi Gentong. Candi Gentong inggih punika situs purbakala tilaran Kerajaan Majapahit abad kaping 11 Masehi sing nggadhahi corak Buddha manggen wonten ing Desa Jambu Minte Trowulan Mojokerto. Candi niku unik amargi wonten kalih struktur bata abrit sing madhep ngilen sekriyen katimbun lemah wujude kaya gentong lan digunakake kagem upacara srada pangeten sedone ibune Raja Hayam Wuruk yaiku Tribhuwana Tunggadewi. Candi niku kalebet salah siji saking rerangken situs purbakala penting teng kawasan Trowulan sing sakmenika dipun kelola dados cagar budaya kagem wisata sejarah. Nggih, monggo. Mengenai Candi Gentong. Ya. Teng Candi Gentong niki tuh sejarah awalnya itu seperti apa nih Bapak? Sejarah awal Candi Gentong waktu ditemukan itu candi ini sebuah gundukan tanah. Oh, gundukan. Yang tidak yang menutupi semua benda-benda ini. Atau benda-benda ini. Jadi Candi Gentong ini pertama kali ya tidak ada sama sekali. Kalau dari catatan Belanda diterangkan sekitar tahun 1889 candi ini sudah masih terlihat katanya, tapi tidak ada informasi secara detail bentuknya gimana. Kemudian tahun 07 itu ternyata candi ini sudah tidak tampak, sudah tertimbun tanah. Ada lanjutan lagi dari tahun 07 sampai ke 23 tahun 1923 ternyata diterangkan itu tidak jauh dari Candi Brau sebelah barat itu ke sini ada sebuah Candi Gentong. Hanya itu menerangkan. Kalau dari Bapak Haji Muhrimpon tahun 1925 candi ini adalah salah satu dari 3 candi sejajar. Yaitu candinya itu antara lain yaitu Candi Gentong, Candi Tengah, dan Candi Gedong. Nah ini salah satunya. Kalau yang di belakang kita mengikuti karena candi yang di depan ini sudah dari masyarakat itu dinamakan Candi Gentong, jadi yang belakang itu mengikuti Candi Gentong 2. Apakah Candi Gentong yang belakang atau Candi Gentong 2 itu bisa dikatakan candi atau nama candi lain seperti Tengah atau Gedongnya? Nanti yang sing kedua niku penemuan baru gitu. Kesamaan, sudah ada datanya, sudah dilindungi oleh dulu itu namanya peninggalan Swaka Narobudaya. Sekarang kan BPK udah sebelah kan itu sudah dilindungi. Nah, tapi waktu ekskavasinya benar. Jadi waktu pertama kali ditemukan itu pun sampun ada mekanten. Pertama kali tadi saya sudah ceritakan candi ini tertimbunnya kelihatan lebih tinggi daripada jalan. Iya. Untuk ditemukan ini tadi tahun berapa? Kalau dari orang Belanda tahun 1809 itu sudah diterangkan bahwa di sini ada sebuah candi, akan tapi masih terlihat strukturnya. Nah, tapi tapi tidak ada informasi secara detail bentuknya gimana. Kalau ekskavasinya ini dilakukan oleh dulu itu namanya Swaka Peninggalan Sejarah Purbakala, yaitu tahun 1995 sampai tahun 2000, dan 2000 itu ditambah lagi ada pembukaan kecil yaitu penambahan ulang kita tahun 2001, 2002, 2003 hanya sebatas sampai ulang. Bisa juga dinamakan pembukaan kecilan karena ada bata yang seharusnya itu di atas, di bawahnya sudah hilang batanya dan ditambah. Kalau pikir niku ngapunten Bapak, Candi Gentong ini kayak wonten gentong-gentongnya niku lho Bapak. Itu kalau dari namanya, ini kan dinamakan Candi Gentong. Pertama kali itu candi ini tertimbun tanah, dinamakan oleh masyarakat. Karena candi ini kan sekitar
di sekeliling itu sebuah tanah yang tinggi, dan di dalamnya kan pertama kali yang ekavasi atau meneliti kan orang Belanda, dia juga bupati juga itu menggagas sebuah kubangan kan terjun air dalam. Akhirnya lah orang-orang ini maka sini mengatakan ini kan tanah yang tinggi, di tanah ada kubangan, akhirnya namanya sebuah gentong. Atau bisa juga nama itu diambil dari bentuk temuan yang di sini di Candi Gentong 1 ini ditemukan beberapa stupika seperti itu. Tapi kecil segenggam orang dewasa. Itu ada berapa macam, ada 6 macam itu. Nah biasanya stupika itu sendiri disimpan di stupa yang besar. Jadi bisa juga dan ini berbentuk stupa. Kalau arkeolog dari saya referensi dari Bapak Tri Haryantoro, dari Tri Haryantoro waktu itu sebagai pemimpin proyek di sini itu menggambarkan candi ini berbentuk mandala stupa. Bisa juga dibuktikan ada sebuah bata itu sepertinya bangunnya membentuk sebuah stupa. Bukankah bentuk stupa itu kalau masyarakat itu mengingatkan sebuah gentong? Nah itu. Tentang mereka ini wonten kayak wonten adat atau tradisi sing masih kental. Kalau di sini kebetulan nggak ada, hanya sebatas orang-orang Jawa apa ini, Islam Jawen, orang Jawen itu mengatakan ya upacara kecilan untuk berdoa kepada leluhur gitu aja. Dan juga pernah itu tahun kemarin di sini diadakan doa bersama oleh itu Mahwiara di Moto ada, itu akhirnya dimanfaatkan untuk Waisak doa bersama. Itu baru pertama kali karena di sini ditemukan barang yang biasanya itu di dalamnya ada sebuah relik, sebuah apa itu ya, sebuah benda yang ditanam di sini itu waktu pembakaran sebuah atau biksu, bisa juga orang terkemuka diletakkan sini. Karena itu ada di stupika. Stupika itu kegunaannya sebagai pertama lambang daripada Aga Buddha, kedua sebagai tanda bukti bahwa di sini dulu pernah dilakukan suatu kegiatan yang berlatar agama Buddha. Yang keempat itu kedua ketiga itu sebagai tempat relik sisa-sisa pembakaran daripada orang-orang terkemuka seperti biksu, bisa juga kerabat yang luar biasa gitu. Dan yang terakhir itu di mana sisa pembakaran atau relik sang Buddha atau bisa juga ya biksu yang terkemuka. Kalau dari Borobudur, dari beberapa tempat seperti Borobudur, di Banyuwangi, Buleleng, itu di tengahnya memang ada sebuah relik di mana sisa pembakaran orang-orang yang suci, bisa juga Buddha itu juga itu untuk doa. Dan juga juga tadi ada mantra ini juga tadi. Dan di bawahnya ada sebuah tablet yang bergambarkan yaitu ada 3 Buddha, yang tengah Buddhanya lebih tinggi, di bawah di kanan kirinya ada Buddha lebih rendah. Bisa juga itu yang tengah itu sang Buddha sendiri, dan yang samping kanan kiri itu Buddha. Jadi waktu itu pertama kali dilakukan tahun kemarin sini karena ada teman seperti itu. Apakah ini Candi Gentong ini salah satu dari pada peradaban Buddha di Majapahit? Gitu. Nah, kalau sebentar Bapak, niku untuk kepercayaan orang setempat niki ada sepundi mengenai Candi Gentong? Kepercayaan di sini nggak ada sama sekali, yang sebatas sebuah candi yang belum dibuka, ya tidak terlihat bentuknya gimana gitu. Kalau orang-orang sekitar yang tahu ya mungkin besar ya luar biasa. Karena kalau untuk menilai tentang energi atau gimana itu ya, energi atau aura itu kan orang yang tertentu. Jadi kalau orang tertentu yang bisa melihat itu memang di sini itu tempat yang sakral. Dan juga dikembangkan dari beberapa arkeolog, ternyata di sini itu untuk
persembahyangan karena Buddha. Kan candi itu bisa juga monumen, bisa juga pagar, bisa juga gapura, bisa juga sebuah data yang ukurannya banyak itu sudah dikatakan candi. Kalau di sini ternyata Candi Gendeng ini tempat ibadah. Seperti kalau muslim kan itu masjid. Oh, nggih. Kalau ini wihara, tempat Buddha. Kalau kayak upacara kayak adat keluarga saya ngikuti Kalau roh dusunnya kebetulan di sini nggak ada seperti makam yang dikeramat, nggak ada. Jadi ini tidak pernah digunakan untuk acara seperti roh dusun. dan sebagainya. Nggak ada. Nah untuk kayak enten mitos atau pantangan tentang mereka ini kok pribun Pak? Kalau di sini saya bilang ya mitosnya nggak ada sama sekali. Kecuali saya pernah dengar dari orang arkeolog sekarang setelah di sini jangan sampai bicara hal yang kotor, yang jelek mendoakan orang, karena di sini tadi saya bilang tadi sakral itu yang saya tahu. Kalau untuk lain-lainnya dulunya memang di sini memang tempat yang angker juga, karena orang yang sini dulu nggak mau masuk, nggak berani. Kalau untuk pantangannya Nggak ada sih, nggak ada. Justru di sini pantangannya untuk berdoa kebaikan supaya terkabul padanya Maisa gitu. Barang menawi wonten Pantangan itu. pantangan jelek untuk Nggak ada. misal perempuan itu mboten suci, mboten saged. Kalau memang dari Jawen orang-orang yang sini, kalau memang untuk orang yang perempuan yang nggak suci, boleh masuk sebetulnya. Tapi kan tadi tidak ada yang teman khusus. Kalau walaupun kita kunjung biasa, walaupun nggak suci ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Terlalu gitu Pak. Ya, sama-sama.